وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sepi amat jawabnya wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Biar kelihatan rame. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'alal qur'ana amamahu khaddahu ilal jannah wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa, Bapak DKM kita, Bapak Ustadz Zandan beserta jajaran, sahabat saya Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf, Bapak Irfan, serta hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini juga kita dihadiri Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah hadirnya kita mendirikan salat maghrib berjamaah insyaallah pahalanya sangat luar biasa. Kata siapa? Kata Rasul, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam. Takbir pertama yang ditemukan seorang mukmin dengan seorang imam. Yang mana takbir pertama? Satu riwayat mengatakan ketika imam takbir Allahu Akbar, hadirin semua takbir Allahu Akbar. Ada lagi yang mengatakan sebelum imam selesai baca surah Al-Fatihah, itu termasuk hitungan takbir pertama. Karena kehujanan nyari payung gak ada, imam udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk Allahu Akbar, itu juga termasuk takbir pertama. Maka kata Rasulullah khairul lahu min alfi hajjati wal umroh, maka itu lebih baik daripada berangkat haji dan umroh 1000 kali. Saya mau nanya sama orang sini, ada yang berangkat 1000 kali haji? Umroh ada? Kalau kata orang Betawi, ampe lindung bebulu. Tahu nggak lindung bebulu? Nggak bakalan ada orang berangkat haji dan umroh 1000 kali. Cukup dengan sholat berjamaah. Lalu kemudian hadir di majelis ilmu. Man hadara majelis al-ilmi
Siapa orang yang hadir di majelis ilmu? Waduh, luar biasa. Duduknya saja bagaikan raudhah min riyadil jannah, duduk di taman-taman surga. Belum lagi satu langkah dari rumah sampai ke masjid, bahkan pulang lagi ke rumah. Itu setiap langkah kataballahu ta'ala bi kulli ibadati sanatin. Setiap satu langkah dihitung 1 tahun ibadah oleh Allah. Alhamdulillah. Emang juga kalau majelis taklim Ustaz nggak di mana-mana, nggak di Ganceng, nggak di Jakarta, di mana sama. Kalau kata orang Betawi, kayak orang narik bambu dari ujung. Susah. Alasannya banyak. Tapi insya Allah di masjid kita ini subuhnya ada, maghribnya ada, insya Allah. Saya yakin-yakinnya barokah akan turun di tengah diri, keluarga dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rizki terindah yang Allah berikan buat kita apa? Bukanlah wajah yang cantik jelita seperti Vanessa Angela misalnya. Kenal nggak? Kalau saya mah nggak kenal, ngeliat di TV doang. Kenal juga percuma, tarifnya mahal, 80 juta. Nauzubillah min zalik. Padahal mama bini kita di rumah beda tipis, kayak makan singkong sama roti. Bedanya cuma di tenggorokan, kalau udah masuk ke dalam perut kenyangnya sama. Bukan pula wajah yang tampan rupawan. Bukan pula harta yang melimpah yang kalau kita makan tidak akan pernah habis sampai 7 keturunan kita. Kenapa wajah yang cantik jelita bukan rizki terindah? Kenapa wajah yang tampan rupawan bukan rizki terindah? Kenapa harta yang melimpah bukan rizki terindah? Karena keduanya bisa berubah dengan pergeseran waktu dan nilai. Betul? Bapak usianya berapa, Pak? 60. Maaf Pak, namanya siapa? Utun. Utuh. Guntur. Pak Guntur. Pak Guntur usianya 60. Dulu beliau pada waktu usia sweet 17. Beliau kalau tersenyum subhanallah manis banget. Kapan? Dulu. Bener Pak, dulu. Begitu masuk usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, apalagi uban udah mulai bertabur. Pandangan udah mulai lamur. Pendengaran udah mulai kabur. Makan udah bubur. Udah dekat. Dekat kemana? Lobang kubur. Mana ketampanan yang pernah kita banggakan? Mana kekuatan tubuh yang pernah kita agungkan? Semuanya hilang. Kalau nggak bertanya, tanya beliau. Dulu waktu masih muda, jangan hujan gerimis begini, hujan gede, beliau main bola masih bisa. Benar. Wah, main bola kita di lapangan tuh. Sama teman-teman, kadang-kadang kita disuruh pulang sama babe sama nyak kita kagak mau. Woi, pulang hujan. Malah seneng kita. Hujan-hujanan, main bola, kotor-kotoran di tanah lapang. Pulang ke rumah nggak ada acara meriang, nggak ada tuh yang namanya sakit pinggang. Dulu, coba sekarang hujan-hujanan, insya Allah. Pulang ke rumah ada aja bengek, pinggang sakit, rematik kumat, salah makan, darah pada naik, urat pada asem. Gara-gara kehujanan 3 hari nggak ke masjid, meriang. Kenapa? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Setiap yang diberikan tambahan umur panjang maka nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Lalu apa rizki terindah itu hadirin yang berbahagia? Rizki terindah itu adalah ketika kita mampu ikrar bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalu bil arkan.
bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Rizki terindah itu adalah ketika kita mampu iqrar bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalu bil arkan, bahwa kita cinta kepada Rasulullah dalam bentuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan rizki terindah itu adalah ketika kita mampu mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu namanya lagu Nahwan. Lagu apa? Nahwan. Tanya Ustaz Yusuf. Kori dia. Kalau saya mah mantan kori. Alhamdulillah berbegini-begini juga mantan juara. Alhamdulillah. Dulu pernah ikut MTQ Pak, tingkat RT juara, tingkat RW juara lagi, tingkat kelurahan juara lagi. Alhamdulillah. Tingkat kecamatan juara lagi, alhamdulillah. Begitu masuk tingkat nasional ketinggalan pesawat, akhirnya nggak berangkat saya. Orang nama saya nggak ada, ya kan, ya ditinggal sama panitia. Nahwan. Jadi rizki terindah itu ketika kita mampu mensyukuri nikmatnya Allah. Ini sekarang kita ba'da Ramadan. Setelah Ramadan meninggalkan kita, lalu sekarang kita masuk di akhir bulan Syawal sudah selesai. Nih kita nih begitu Ramadan selesai, masuk Syawal, lalu kemudian bulan selanjutnya dan selanjutnya, ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak. Kata Allah begini, kalian aku beri gelar namanya Al-Faizin. Apa namanya? Al-Faizin. Ini diberikan oleh Allah enggak simsalabim abrakadabra. Syaratnya berat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul fasikun. Ayo, siapa yang bisa nerusin ayatnya, hadiahnya umroh. Kumpul di Jeddah. Wa ulaika humul faizun. At-Taubah ayat 20. Kalau kalian ingin a'zamu darajatan indallah, derajat diangkat oleh Allah, wa ulaika humul faizun, lalu kalian berhak memperoleh kemenangan, maka syarat pertama amanu, jaga nilai iman. Iman mutiara paling mahal, iman harta paling berharga yang harus kita jaga dari awal sampai akhir hidup kita. La ilaha. Bener tuh kata si itu tuh, Raihan tuh. Dalam nasyidnya dia katakan begini, iman adalah mutiara di dalam hati
manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun jua tak dapat dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Tuh, nasyid begitu. Makanya kalau dengerin lagu itu boleh, tapi ada yang biasa diambil hikmahnya, ada yang bisa diambil nasihatnya, ada yang bisa diambil manfaatnya. Kayak lagu Oma, Ebit, nggak kayak lagu sekarang pada lebay. Ku menangis, apaan lagu begitu? Ya kan, bisa ambil nasihat. Karena orang-orang seperti Bang Haji Roma Irama, beliau menulis syair lagu itu berdasarkan apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ebit pun demikian. Iman adalah mutiara paling mahal yang tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang beriman, yang bertakwa, nggak bisa. Tong, tenang aja lu mah ya. Kan bawa merajin ke masjid. Pokoknya kalau bawa rajin ke masjid, iman lu udah pasti mantap dah. Belum tentu. Bener nggak kira-kira? Banyak tokoh masyarakat beliau punya anak terjerumus ke narkoba. Banyak anak orang tokoh masyarakat terjerumus ke dalam hal-hal perbuatan dosa. Apakah ayahnya tidak menasehati? Kalau kata orang Betawi sampai mulutnya bebusah, nggak mampu nyampe ke sini. Berarti iman harus dicari, iman harus diperjuangkan. Maka karena iman adalah mutiara harta paling berharga, maka orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka akan mengecohkan, mereka akan memindahkan akidah keimanan kita dengan berbagai macam cara, baik melalui media cetak, elektronik, sosial, budaya, politik. Cara apapun halal, yang penting tujuan tercapai. Mereka menebar duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring, musang berbulu domba. Coba lihat, kata Rasul itu di akhir zaman umat Islam nih mempertahankan akidah bagaikan menggenggam bara api. Dipegang panas, dilepas perlu. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan mempertahankan akidah keimanan bagaikan ulat dalam cuka, bagaikan baju yang usang di badan. Berat Pak tantangannya, berat banget untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Tidak bisa dengan simsalabim abrakadabra. Mungkin kita semua tahulah di media. Sikut kiri, sikut kanan, gunting sana, gunting sini. Cara-cara siapa yang dipakai?
cara-cara orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara orang yang dipakai adalah pola pemikirannya jauh dari Quran, jauh dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai. Media, Allahu akbar, dirusak kita. TikTok di masjid pakai jilbab lagi, astagfirullahaladzim. Media dirusak, anak muda dirusak dengan narkotika. Kalau seandainya ini terus dan terus terjadi, tidak ada pembenahan, tidak ada penyelesaian, 10, 20, 30 tahun ke depan mungkin Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang gila. Kenapa? Mental anak mudanya dihancurkan. Siapa yang punya program? Yahudi, yang memang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan persatuan dan kesatuan, tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mereka hancurkan dengan berbagai macam cara. Benturkan ulama dengan umaro, benturkan ini dengan itu, adu domba terus. Maka dalam kondisi seperti itu kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dekat dengan ulama, rapatkan barisan, luruskan shaf. Jadi bukan zaman sekarang saja, Pak. Dari zaman Nabi yang mana begitu. Nabi itu pernah ditawarin, Muhammad sini. Kenapa? Orang begini aja dah. Kamu mau harta yang banyak enggak? Terus? Udah jangan dakwah aja lagi dah. Berhenti aja, berhenti. Enggak mau. Kalau tahta harta enggak mau, bagaimana kalau wanita? Saya akan carikan wanita yang paling cantik buat kamu. Terus? Dakwah selesai. Jangan. Apa jawab Nabi? Kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, lalu bulan diletakkan di tangan kiri, untuk berhenti berdakwah menyampaikan risalah ilahi, Rasulullah tidak akan pernah mau berhenti. Petinggi-petinggi kafir Quraisy kesal. Wah, ini Muhammad ini kagak beres ini. Kasih duit kagak mau, dikasih jabatan kagak mau, dikasih perempuan kagak mau. Satu-satunya jalan bunuh. Akhirnya direncanakan tuh rapat, panggil petinggi-petinggi kafir Quraisy, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Abu Janda nggak ada. Dia belum beranak, dia Abu Janda. Kumpul nih, termasuk tentara-tentara pilihan. Pada bilang sama bininya dari rumah, ntar malam mau rapat. Rapat apaan bang? Ya pokoknya rahasia negara ini mah kamu gak usah tahu. Kumpul rapat. Setelah rapat, kesimpulan bahwa Muhammad harus mati. Habis rapat pulang. Begitu pulang tuh bini kan nanya di rumah, bang, dari mana? Kan gue bilang tadi rapat. Rapat apaan sih bang? Ini merapat rahasia negara, bini nggak boleh tahu. Ya elah bang, ayo kan bini abang, janji dah bang nggak bakal dikasih tahu sama siapa-siapa. Rahasia ya? Iya bang, pokoknya sip dah. Ini merahasia bang, aneh nggak bakalan bocorin. Jadi apa sih bang hasil rapat? Besok Muhammad mau dibunuh. Waduh,
Rupanya yang nanya begitu bukan istri tentara dia doang, ternyata yang lain juga sama, bininya nanya. Lah besoknya bukan rahasia lagi tapi rahasia umum. Rame semua sekampung bahwa antar malam Rasulullah mau dibunuh. Berita tersebar kemana-mana, yang aturan sepi jadi rame. Udah terlanjur terdengar, akhirnya ya dilaksanakan juga. Pada malam yang ditentukan baginda Rasul dikepung rumahnya. Rasul tahu di situ. Ali, ya Rasulullah, kamu tahu nggak di luar ada siapa? Tahu ya Rasul. Rumah kita udah dikepung sama tentara kafir Quraisy. Terus bagaimana ini? Ali, kamu gantiin tempat tidur saya ya di sini. Oh siap ya Rasul, siap. Coba bayangin, Sayyidina Ali seorang pemuda perkasa, gagah berani, gudangnya ilmu, disuruh menggantikan tempat tidur Rasul. Itu kan artinya disuruh ngapain tuh? Disuruh mati. Siap ya Rasul. Tidur Sayyidina Ali. Nabi doa sama Allah, turun Jibril, ayatnya turun, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la. Nih Muhammad baca ayat ini, cuman caranya gimana Jibril? Ambil tuh pasir, syariatnya ambil pasir, set, tebar, baca doa, baca ayat tadi. Allah kasih dinding di belakang dan di hadapan mereka. Rasul lewat, kagak ada yang lihat pisan, dibutakan oleh Allah. Setelah Rasul jauh, masuk ke dalam rumah. Rumah Nabi itu Masya Allah, rumah Nabi itu nggak kayak rumah kita Pak, kecil. Begitu masuk, untungnya itu tentara kafir Quraisy nggak langsung menebas dengan pedangnya ke tempat tidur Rasul. Coba kalau langsung ditombak begini, Sayyidina Ali wafat. Diangkat dulu selimutnya. Begitu dilihat, Sayyidina Ali, ya Ali, mana Muhammad? Mana saya tahu. Cari aja sendiri. Kali kalau di rumah kita mencari ke dapur, ke lantai 2 gitu. Wah, nggak ada. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah risalah ilahi. Tidak beda dengan zaman sekarang. Mereka pun sama. Bagaimana kita selaku seorang muslim yang beriman, yang mengaku tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, man ra'a minkum munkaron, apabila kalian melihat sebuah kemunkaran, maka rubah dengan apa? Lisan kita. Ada aksi demo, silakan. Nggak bisa dengan kekuatan, nggak bisa juga dengan iman. Walaupun iman adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Dengan doa, selemah-lemahnya iman. Doa, ya Allah, selamatkanlah negara Republik Indonesia ini dari orang-orang yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan negara ini, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pimpinan-pimpinan yang amanah. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Insya Allah, kalau lebih dari 40 orang yang berdoa kepada Allah, insya Allah ada doa yang mustajab, ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, nggak sampai semua ya. Kalau sampai semua bisa kelar jam 10 ini. Nanti insya Allah bulan depan. Lalu yang kedua, setelah amanu wa hajaru, hijrah. Apa hijrah yang dimaksud? Apakah kita pindah dari Ganceng ke Cisalak? Nggak usah. Apakah kita pindah dari Jakarta ke Medan? Nggak usah. Hijrah yang pertama, kata ulama, minat tafarruq ila ijtima. Kita rubah dari cerai-berai, kemudian kita bangun kebersamaan.
Perkecil perbedaan, perbesar kesamaan. Umat Islam harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan gara-gara satu tahlil, satu enggak, ketemu di jalan melengos. Jangan gara-gara doa kunut yang satu subuh baca doa kunut, yang lain enggak. Wah, itu mah ahli neraka. Bid'ah. Dikira neraka punya neneknya kali. Jangan gara-gara satu maulid, satu enggak, berantem. Satu Isra Mi'raj, satu enggak, ribut. Jangan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalin. Ustaz, saya mah kalau salat subuh nggak pakai kunut. Oh, nggak apa-apa, sah. Kalau Ustaz pakai nggak? Oh, saya mah pakai. Lah, bagaimana sih Ustaz? Yang kunut sah juga, yang nggak kunut sah juga. Yang nggak sah yang mana? Yang agak salat subuh. Bener nggak kira-kira? Jangan mau kita dikotak-kotakan oleh permasalahan khilafiyah. Jangan. Perkecil perbedaan, perbesar kesamaan. Yang suka tahlil, tafadhol, alhamdulillah. Yang nggak suka, aya ucing, maling deng-deng, cicing, ulah gandeng. Wah, tahlil tuh bid'ah, 7 bulan bid'ah, neraka. Waduh, jangan, nggak boleh. Jalin kebersamaan. Gara-gara terawih yang 120, yang 111 ribut. Wah, dalilnya kurang kuat itu. Kita yang kuat ahli jannah, jangan. Yang 20 silahkan, pahalanya gedean. Yang 11 tafadhol, ada tausiahnya, kelarnya sama 8:30 juga. Apalagi kalau Anda sholat tarawih di rumah guru kita, siapa? Ustaz Yusuf Ki Munawir ya. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah, di sini aja nih. Di tanah 80. Itu dari malam pertama sampai malam 14, mulainya habis Isya. Dari 15 ke atas, mulainya jam 9. Jam 10 kadang-kadang mulain. Dulu guru saya di sana, guru gurah suara Ki Haji Asli. Beliau punya putra Ki Munawir Asli. Nanti sekali-sekali boleh panggil ke sini. Subhanallah. Dari rumah habis taraweh, selesai jam 8:30, berangkat pakai motor ke sana mau gurah suara. Kalau suara terus dicun apa? Bukan mobil doang dicun apa? Motor ganti oli, mobil ganti oli. Suara juga sama, tanya Ustaz Yusuf tuh. Dicun up. Lah kalau nggak dicun up berbet. Berbet. Sampai di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, Kiai apa kabar? Alhamdulillah. Udah pakai sorban, pakai gamis. Dia nanya, Ji, ente udah terawih? Udah. Kiai mau kemana? Nah, saya mau terawih. Ayo ngikut. Waduh, jam 9:30. Iya, jam 9:30. Akhirnya saya kejebak. Ah, menghormatin guru. Udahlah ngikut aja dah. Terawih 2 kali dah. Begitu masuk di Masjid Az-Ziyadah ya, ke Buya Jaya di Muhajir. Mulai dah tuh salat. Allahu Akbar. Fatihah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, kirain satu ain. Sejus kali itu. Sampai kita kapan rukunya ini? Lama banget. Aduh. Udah kejebak, masa kita mau keluar ya kan? Oh, diem aja udah. Dalam hati sih, ya ikhlas nggak ikhlas, udah terawih saya. Itu mau pengen ngetes doang, ngehormatin guru. Untung saya sep di belakang. Mau rakaat kedua, panjang lagi. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya kan kita langsung Bilal naik tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mah enggak, santai dulu. Ada yang belonjor dulu begitu. Ada yang mau ngopi, boleh enggak apa-apa. Makan ketoprak juga keburu. Belum mulain dulu, pada santai, pada begini, santai. Ada yang rebahan dulu, yang aki-aki yang pinggangnya rada-rada udah mulai itu pegel, dia tiduran dulu. Itu yang imam didatangkan dari Timur Tengah. Tahfiz Quran. Begitu assalamualaikum, saya takut kejebak yang kedua, saya keluar. Kabur.
Sebelum keluar nongkrong dulu di tukang warung. Saya nanya, Bu, di sini kalau taraweh emang jam segini ya? Iya, Bapak baru ya ke sini. Iya. Selesainya jam berapa, Bu? Ya paling cepat 1:30, kadang-kadang jam 2 tergantung imamnya. Waduh, besok mah kagak dah. Saya aja yang ustad kagak, apalagi Anda. Di Masjid At-Taqwa diterapin Ramadan besok, insya Allah sepi. DKM ngomong, hadirin, malam hari ini adalah malam Ramadan pertama. Kita harus semangat, semangat, semangat. Siap taraweh, siap. Alhamdulillah telah hadir imam kita yang kita undang dari jauh. Beliau tahfiz 30 juz. Wih, hebat. Sholat Isya, masuk taraweh, ayatnya panjang, pada batuk di belakang tuh, apalagi di atas. Malam kedua besok, insya Allah pada pindah ke masjid yang lain. Kenapa lu nggak mau di At-Taqwa? Kagak, Pak. Emang kenapa? Kagak, nggak apa-apa. Sono aja. Penyegaran, bukan penyegaran, lo bilang aja lo kelamaan. Emang begitu, Pak. Sekarang mau umat, Pak. Bener. Harus bisa ngimbangin. Saya pernah ngimamin taraweh tahun kemarin yang lalu. Begitu sampai di masjid di wilayah Ben Hill, ada ibu-ibu, Ustadz, taraweh ya malam ini jadwalnya? Iya, Bu. Iya, jadi begini Ustadz, di sini kan orang-orang sibuk. Terus Ustadz bacanya jangan surat yang gede-gede, yang kecil-kecil aja, yang pendek-pendek. Oh iya, Bu. Ya udah, nanti saya ngimamin surat yang pendek-pendek. Oke ya Pak Ustadz. Ya. Salat Isya taraweh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Fatihah selesai, ingat tuh pesan ibu yang tadi. Jangan baca surat yang gede, yang pendek-pendek aja. Masjidnya 2 tingkat begini. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Begitu dengar satu ayat waqi'ah, di atas ada yang ngomong, ya kok waqi'ah? Dalam hati, emang lo doang yang ngerjain imam? Imam juga bisa ngerjain makmum. Allahu Akbar. Ngomong lagi, cuman seayat. Selesai taraweh, masuk ke dalam, ngasih jempol 2. Ustadz emang top. Dalam hati, pala lo ngebul, top. Takut baca surat panjang. Padahal Ramadan itu taraweh itu santai. Gak usah buru-buru. Jangan ngikutin yang di YouTube. Sholat taraweh tercepat di dunia. Sampai masuk rekor muri. Yang begitu mah gak usah di-upload di media. Kagak bener itu. Guru kita nih Ustaz Yusuf kan qori. Secepat-cepatnya baca Fatihah seapa sih? Saya contohin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jamaah, yes, cakep nih imam. Lah cuman kita capek. Udah pas sohahnya kagak kena. Tajwid mah apalagi. Lah ini lebih cepat dari itu. Kalau kata orang Betawi itu mulut blebek. Nggak percaya Bapak cobain di rumah. Allahu Akbar. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngerespon lidah kita. Sudah ada ketentuannya. Makanya hadirin yang berbahagia, dengan adanya ta'lim ini, apalagi Ustaz Yusuf beliau ta'lim tahsin Quran, hadir. Tajwid dipelajari, semua dipelajari. Insya Allah ketika kita sholat, ketika kita tadarus, alhamdulillah, walaupun belum mahir, minimal ada perubahan. Oh yang ini mantul, oh yang ini dengung, oh yang ini iklab, oh yang ini panjang, oh yang ini pendek. Itu karena kita belajar. Sampai wahajar dulu karena waktu sudah dekat Isya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Kalau nggak ada, kita baca Fatihah.
Semoga kajian surah At-Taubah ayat 20, amanu sudah, wahajaru baru satu, insyaallah masih ada terusannya lagi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ta'lim kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik subuhnya, maghribnya dan lain sebagainya. Mari bersama-sama innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir. Kita makmurkan masjid kita, tetap semangat. Mudah-mudahan insyaallah Allah akan turunkan keberkahan dalam diri, keluarga dan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jama' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma hadza du'a ya Allah wa hadhil hajati hajatina fa 'alaikal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.